kali ini kita akan membantu seorang ibu ya, yang benar-benar khawatir banget, kehilangan banget sama anaknya. Ya, anaknya masih kecil, masih ABG. Masih sekolah. Ya, 18 tahun, coba perempuan lagi. Dia ini menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Dan khawatirnya ibunya ini, anaknya ini kabur sama pacarnya. Ya. Ibu rumah tangga ini adalah namanya Dewi, umurnya kurang lebih hampir 50 tahun. Dia ini single parent. Dia pengen mencari anaknya yang namanya Farah, yang sudah 1 bulan ini pergi nggak ada kabar sama sekali. Karena pacarnya juga dihubungin, nggak ada kabar juga, ngilang gitu saja. Nah ini kekhawatiran seorang ibu ini patut dibantu, makanya kita langsung respon ya, langsung bergerak untuk membantu klien kita yang namanya Ibu Dewi ini. Si anak nekat pergi dari rumah, nggak ngasih kabar, nggak sekolah, dan menghilang begitu saja. Apa yang terjadi? Nah ini sekarang kita mau janjian ketemu sama Ibu Dewi, klien kita di mana, Fel? Di salonnya dia. Katanya salonnya di samping bengkel. Iya, jadi dia punya usaha salon. Nanti kita akan coba tanya secara langsung masalahnya seperti apa. Iya, janjian ketemuan sama Ibu Dewi di tempat usahanya, yaitu sebuah salon yang ada di daerah Jakarta. Akhirnya kita menuju ke sana dan sampai salon itu ternyata Ibu Dewinya lagi keluar sebentar. Kita disuruh nunggu sama pegawainya. Ya sudah, gua sama Feli nunggu di tempat salon tersebut dan gak lama kemudian. Itu Bu Dewi bukan? Iya, itu Bu Dewi. Nah, itu dia. Ibu. Kok nggak respon? Ah, kamu ngapain di sini? Kamu nggak bisa kayak gini. Udah, kamu balik aja pulang. Oh, itu siapa ya? Keluar seorang cowok dari bangku supir, kemudian dia lari berusaha untuk memaksa Ibu Dewi kembali ke dalam mobil. Pulang sana, aku nggak mau. Aku masih mau ngomong. Enggak. Kok pergi? Loh, Mbak Dewi? Sebentar, ada ini siapa? Lu apa-apaan? Sebentar, lu tuh yang sopan sama lebih tua dong. Ini siapa? Lu siapa? Bisnis saya. Ini urusan gue sama dia. Hah? Dia lo gak usah ikut campur. Lu gak usah campur gimana? Dia minta tolong sama kita. Terus ngapain lu dorong-dorong dia masuk maksa di sana? Apa ini Dewi? Ini apa-apa? Udah, ini urusan aku. Kamu pulang aja. Tapi kita perlu ngomong. Sekarang kau masuk. Jangan ditarik. Dia nggak mau. Jangan. Siapa cowok ini? Kok berani-beraninya tanpa sopan santun, tanpa basa-basi, cowok yang masih muda usianya ini dibandingkan Ibu Dewi kok ngotot? Dia berusaha maksa Ibu Dewi seperti maksa ke temennya. Campur! Dia nggak mau sama lu kok. Ini urusan gue sama dia. Dia nggak mau sama lu. Kenapa lu ngomong-ngomong, ha? Dewi! Udah. Mbak, atau mau diselesaikan dulu? Sini, Udah, aku nggak mau urusan sama dia. Cuman masalahnya siapa cowok itu? Umurnya nggak terpaut jauh, umurnya terpaut jauh loh. Cowoknya jauh lebih muda. Umurnya bisa dibilang 20-an. 27, 28. Nah kenapa dia memperlakukan Ibu Dewi ini nggak seperti menghormatin orang? Tidak. Tapi malah seperti pacar sendiri. Sopan banget loh, Mbak. Iya. Jadi maksudnya dia ini kan masih umur jauh gitu loh. Saya lebih sopan dong sama Mbaknya. Ya makanya. Tapi saya tuh udah nggak mau sama dia. Maksudnya udah nggak mau urusan bisnis lagi sama dia. Karena ya orang Oh, itu kayak temen begitu bisnis. temperamental. Iya, temperamental. bisnis? Enggak, aku pikir tadi saudaranya atau ponakannya. Soalnya ngomongnya Enggak, rekan bisnis. kayak deket banget Rekan gitu. bisnis. Enggak, rekan bisnis saya. Oh, rekan bisnis. Oh, tapi kok dia bisa seenak kayak gitu ya, narik-narik loh? Ya mungkin karena dia ikut nanam saham. Jadi kan dia pikir dia bisa berkuasa gitulah. Ya udahlah, itu masalah internal mereka pribadi. Yang penting tujuan gue adalah menemukan Ibu Dewi sama anaknya yang namanya Farah. Ya mungkin Mbak bisa cerita Mbak, awal mulanya seperti apa sih Mbak? Anaknya Farah ini kok tiba-tiba dia nekat tuh pergi dari rumah. Iya, parah ya. Begini sih Mas. Iya nggak apa-apa, ini kalau Mbak Dewi ada sesuatu yang disembunyikan, mending ceritain aja semuanya. Karena supaya kita bisa ngebantunya enak. Setelah ketemu sama Ibu Dewi ini cerita semuanya. Jadi asal mulanya adalah ya,
semenjak kejadian 2 tahun yang lalu. Ibu Dewi ini punya suami dan punya anak mengalami kecelakaan. Gini Mas, Mbak. Iya, Mbak. Saya ini belum lama kehilangan keluarga saya, suami saya, dan anak saya yang pertama. Kabur juga? Kan Kenapa, Mbak? mereka kecelakaan. Kecelakaan 2 tahun yang lalu. Makanya sekarang dengan hilangnya Farah, ini saya jadi gimana ya Mbak, kalau Mbak sama Mas punya anak, saya nanti sendirian kan. Apa yang terjadi? Ini timbul pertanyaan besar. Kenapa seorang anak yang diberikan kasih sayang sama ibunya, diberikan perhatian sama ibunya, malah nekat pergi meninggalkan ibunya? Kenapa ini? Pasti ada yang salah ini. Dia pacaran sama cowoknya itu udah berapa lama sih Mbak? Kok sampai dia nekat pergi seperti itu? Sebenarnya belum lama sih, cuma ya itu dia, saya juga nggak begitu kenal dengan si laki-laki ini. Mbak, maksudnya ibu juga belum pernah kenal? Ketemu sekali, tapi baru dikenalkan, saya baru mau tanya lebih jauh, langsung disuruh pulang. Jadi nggak seberapa kenal juga dong? Ya, anak saya nyuruh pacarnya itu pulang supaya saya nggak tanya-tanya lebih jauh. Anaknya yang namanya Farah ini tiba-tiba berubah gara-gara kenal sama seorang cowok yang namanya adalah Bimo. Dia Bimo. ingat. Bimo. Bimo. Ada fotonya nggak Mbak? Bimo ini? Saya nggak punya fotonya, Mas. Waduh. Kerja di mana? Nggak tahu juga. Astagfirullah. Kan saya tadi cuma dikenalkan sebentar aja, dia datang ke rumah ngantar. Ini Baru dikenalkan, iya. saya baru mau tanya-tanya, udah disuruh pulang. Oke, selama ini anaknya Mbak kenal Bimo dari mana? Pasti dari temannya pastinya. Ya kan Setahu dikenalin saya ya. sih, Mungkin katanya pas dari online begitu, saya juga kurang tahu dari entah Facebook Sosial media? atau iya. cari ke teman-teman juga sudah, cari kantornya juga sudah. Cari ke teman dekatnya yang namanya Amanda juga belum ada kabar katanya. Ya sudah kalau itu cari tempat yang lain Ibu. Jadi 10 tahun loh. Saya kan nggak tahu nanti, aduh anak saya itu masih kecil, masih lugu, polos banget. Dia akan nyiapkan dulu pekerjaannya, dia akan coba dulu menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia akan lanjut pencarian. Ya sudah, kalau dia udah siap baru kita melakukan pencarian. Hari itu juga kita break pencarian sambil nunggu kabar sama klien kita yang namanya adalah Ibu Dewi. Satu hari, 2 hari, 3 hari kemudian Ibu Dewi ini ngasih kabar bahwa dia akan melanjutkan pencarian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya ya, kayak mau apa ya? Iya, Pusing nggak sih? Ibu, Ya, Mas, ada apa ya, Mas? maaf ini rumahnya Ibu Dewi, Ibu? Iya, Ibu Dewinya ada? Ibu Dedenya lagi mandi. Oh, lagi mandi. Iya. Kalau sampai ini Bu dari Antv udah datang gitu aja? Kita udah janjian kok Ibu sebelumnya. Ada keperluan apa sih, Mbak, Mas? Enggak, sebenarnya sih Bu Dewi udah tahu. Udah tahu. Iya. Jadi ini kita mau bantu nyariin anaknya namanya Farah, Ibu. Aduh, jangan, Mas. Mbak, kasihan Farahnya. Gak usah, Mas. Pergi aja. Ibu, ada apa? Gak usah. Kenapa, Ibu? Bu, Kenapa sih? kok Ibu? Ini siapa sih, mbaknya atau siapanya? Bi? Bibi? Halo? Halo Mbak Dewi? Ini saya udah di depan rumah loh. Iya, tapi malah ditutup sama siapa? Ini dibuka nih Mbak Dewi. Mbak Dewi, saya di depan pintu Mbak Dewi. Ada apa sih? Ada apa? Kenapa, Bi? Kita disuruh masuk, ayo. Kita disuruh masuk. Iya, oke. Kenapa? Oke, Ada ayo, apa? ayo. Mau apa sih? Ini mau ada apa? Kenapa, Bibi? Udah mau ngomong sesuatu sama Oh, saya? Mbak Dewi, Mbak Dewi. Enggak, kenapa? Mbak Dewi mana? Bibi kenapa nggak mau ngomong sama saya? Mbak, kasih. Kamu ini ada tamu bukan yang sopan. Udah sana, masuk aja. Maaf ya. Udah masuk. Maaf ya. Ini memang suka begitu. Enggaknya. Ya udah kalau gitu. Sudah ada informasi.
Iya, ada sih, Mbak. Jadi gini, ini Feli kan udah ngecek ke sosial media. Iya. Ya, ternyata emang namanya Bimo emang ada di sosial media dia. Ya, udah sempet foto-foto bareng juga loh. Oh gitu ya? Iya. Kok oh gitu ya? Foto berdua loh Mbak mereka. Iya. Saya nggak pernah buka-buka. Ini soalnya. makanya nih saya kasih lihat. Udah foto bareng, mesra banget lah gitu kan. Ini, coba. Nih, coba lihat tuh fotonya. Ampun, ini pendek-pendek kayak gini. Iya, mereka udah sejauh ini loh berarti Ini udah nggak hubungannya. bener nih. Kita Makanya nih. cari aja Tuh. yuk. Yuk. Aduh nih, wah kacau nih nggak beres nih. Ya udah ini. Di foto aja udah begini gimana? Makanya ini saya khawatir juga Mbak sebenarnya ini. Udah kantornya udah ketemu kok, Beli ya. Kita Langsung tinggal datang sana datang aja. sana aja. Ya. Iya. Dia tinggal mbaknya nih harus tegas ini ya. Yuk, langsung aja. Akhirnya kita melanjutkan pencarian ke tempatnya Bimo. Bimo katanya kerja di sebuah kantor perusahaan properti. Sini, Pak. Permisi. Permisi. Halo. Sorry mau tanya bisa Mbak? Oh ini mau misalkan masuk aja dulu. Oh ini nggak apa-apa, masuk ke dalam. Bawa kamera nggak apa-apa? Ya udah nggak apa-apa masuk aja. Oh iya, ya. Ya, makasih. Ya. Ya di mana Mbak? Di sini? Iya silakan. Oke. Duduk aja. Begitu sampai di tempat kantor perusahaan properti itu, ada salah satu resepsionisnya yang nyuruh kita masuk ke dalam dan nunggu. Iya Mbak, ini Mbak sebenarnya kita ini datang ke sini mau tanya. Iya, ada yang kerja di sini namanya Pak Bimo atau Mas Bimo. Begitu dengar nama Bimo, Mbaknya ini dengan ramah bilang, oh iya saya kenal Bimo. Tapi ada apa Bimonya sekarang Mbak? Ada, sementara dia sudah turun. Udah aja makan siang, Mbak ya. Oh iya. Oh Iya, kita mau ketemu sama Bimonya ya Mbak ya. Kamu. Sini, ikut saya. Langsung kita semua kaget di situ. Ibu Dewi langsung bereaksi dan dia nggak terima ngeliat Bimo melakukan hal yang seperti itu. Langsung dia loncat, dia samperin Bimo di situ, dia tarik Bimo di situ. Ikut.